Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal CLCP Spreadsheet kode SS011A tentang rekapitulasi penjualan pakaian dari Nava Collection. Kita pada beberapa video yang lalu sudah membuat rumus jenis pakaian dan banyak pakaian. Nah, pada video ini kita akan membahas menentukan ukuran pakaian. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama saja. Oke, inilah yang telah kita buat pada beberapa video yang lalu. Ya, jadi kita sudah berhasil membuat rumus jenis pakaian yang saya kasih blok warna hijau, demikian juga banyak pakaian. Nah, kali ini kita akan menentukan ukurannya. Di dalam soal diberikan ketentuan bahwa kolom ukuran pakaian diisi dengan menggunakan fungsi logika, ya. Jadi kalau kita mendengar kata logika itu otomatis fungsi yang dipakai adalah if, ya, rumus if. Dengan ketentuan, nah ini ada ketentuannya. Ketentuannya bagaimana? Itu kalau Anda lihat di poin di bawahnya, jika dua karakter keempat, nah nih, jika dua karakter keempat dari kode pakaian adalah SM, maka small, ME maka medium, LA maka large, ya. Jadi small, medium, large. Jadi tergantung dari dua karakter keempat. Yang dimaksud dua karakter keempat ini supaya Anda paham, ini saya kasih blok warna merah ya, sampling aja. Nah ini. Jadi SM itu small, ME itu medium, LA large. Sehingga kalau diterjemahkan in Indonesia, dalam bahasa Indonesia, jika karakter keempat sebanyak dua karakter sama dengan SM, maka small. Jika tidak, maka jika karakter keempat sebanyak dua sama dengan ME, maka medium. Jika tidak, maka kan tinggal satu-satunya, maka langsung saja large. Nah, untuk membantu Anda di dalam pemahaman dan pembuatan rumus ini akan saya sisipkan satu clue dengan text box. Yang saya lisan tadi akan saya tulis di text box-nya supaya Anda terbantu. Ya, saya akan buat di record tiga ke bawah dan seterusnya ini. Nah, di sini nih saya akan buatkan font size-nya saya besarkan supaya lebih mantap di dalam mengerjakannya. Jadi gini, jika karakter keempat, dari kata karakter ya, keempat sebanyak dua kar sama dengan ini aja ya, sama dengan SM, koma di sini ya. Oke, supaya Anda lebih yakin dan mantap, ini saya ketik lengkap. Jika karakter keempat sebanyak dua karakter sama dengan SM, ya, maka small, gitu. Soalnya jika tidak, maka, nah ini ganti baris. Ya, saya naikkan sedikit, naikkan sekian supaya penjelasan ini bisa lebih membantu. Oke, saya kira cukup sekian ya. Jadi jika tidak, maka, nah di sini dicek lagi, saya kasih space ke dalam. Jika ini diulang, ini saya copy aja ya. Nah, ini saya copy, tentu adaptasinya nanti akan ada sedikit perubahan. Nah, karena dia tidak, ya, jika dia tidak
Jika tidak, maka itu kemungkinannya ada dua. Seperti ini. Ini saya perlebar. Jika karakter keempat sebanyak 2 sama dengan ME, maka, nah makanya ditulisnya di bawahnya. Nah, ini saya perbesar. Sekali lagi ini clue dari saya untuk membantu memahami itu. Nah, di sini. Maka medium gitu. Sedangkan ini juga sama, jika tidak gitu lagi. Jika tidak, maka dia langsung tinggal satu-satunya yaitu large. Begitu. Nah, dari clue ini nanti Anda akan terbantu. Maka sebaiknya penjelasan yang saya sampaikan ini bisa Anda ulang-ulang, di drill istilahnya, tetapi yang penting paham. Kalau masih belum paham nanti bisa Anda tanyakan lewat Japri melalui nomor WA yang ada di description video ini. Kita mulai. Pertama, klik di sini, yaitu setelah diklik kita langkah 3 steps kan insert function. Insert function, lalu kita pilih rumus if. Oke. Nah, kita ikuti saja clue yang saya buat dengan text box ini. Logical test-nya ini adalah karakter keempat. Berarti di tengah kan pakainya mid. Pakai mid. Ya. Kalau di sini tidak ada, Anda bisa mau function lalu pilih all di kategori, lalu arahkan ke mid. Jika mid itu sebelah tengah dari ini karakter keempat, berarti start 6-nya 4, 6 karnya 2. Nah, ini sudah ada di formula barnya. Jika sebelah tengah mulai urutan keempat sebanyak 2. Nah, kembali ke if di sini. Kita klik sebelum kurung buka di atas ya, hati-hati di sini. Harus klik di atas di formula bar sebelum kurung buka di situ. Nah, baru logical test-nya dipastikan sama dengan SM ya. Jadi logical test yang ada di formula bar kalau Anda lihat itu membaca kalimat pertama dari text box yang saya ketikkan di sini. Maka small ya kan. Nah, maka small. Maka di sini intonasinya maka begitu kan. Itu di dalam value if true. Small, langsung aja diketik small. Jika tidak maka ya, yang ini jika tidak maka itu kita kliknya di value if false. Nah, di sini kita mulai if lagi ya, langkahnya sama persis dengan yang kita lakukan pada penentuan small tadi, yaitu insert function. Insert function yang berikutnya itu Anda tidak perlu klik efek, tapi di panah kecil di sebelah kiri atau di atasnya kolom A itu. Jika diulang ya, sebelah tengah sama di situ mid juga, dari sini persis mengulanginya sebanyak mulai urutan keempat sebanyak 2. Nah, if yang ini adalah if yang kedua, maka ngekliknya di if yang di sini. Nih, pointer dari kursornya gerak-gerak di sini ya, kelihatan jelas. Kita klik sebelum kurung buka. Nah, lalu di dalam logical test kita ketikkan mana sama dengan ME seperti ini kan, seperti di dalam textbook saya. ME, maka kalau ada intonasi maka Anda klik di value if true. Anda ketik medium. Jika tidak maka tinggal satu-satunya Anda tidak perlu if lagi, nggak perlu karena hanya 3 opsi. Di sini large langsung ya, kasih tanda petik large. Sehingga kalau Anda perhatikan di formula di sini sudah muncul small. Kenapa? Karena ini SM. Kita klik OK. Begitu. Nah, sementara untuk text box ini akan saya geser ke kanan supaya tidak mengganggu. Ya, saya kira cukup sedikit saja. Sehingga dengan demikian Anda tinggal menggenerate rumus yang terjadi ini dengan double klik di sini. Jadi Anda tidak perlu klik tahan geser ya. Cukup
bentuk seperti tanda plus di situ kita tutup. Nah, udah jadi. Demikian ya. Jadi ini video yang saya jelaskan untuk kali ini adalah Anda boleh screenshot rumus yang saya buat dengan textbook ini. Itu cara membacanya, sehingga hasilnya adalah sesuai dengan permintaan soal. Saya naikkan supaya Anda lebih leluasa di dalam screenshot. Nah, sekarang kalau rumus yang sudah jadi ini kita kita munculkan, karena ada beberapa metode yang lain itu diketik. Bukannya tidak boleh diketik, itu bukannya tidak boleh, tetapi harus disadari terlebih dulu bahwa setiap sistem ya itu mempunyai gaya masing-masing. Artinya regional settingnya dengan apa? Kalau in English ya pakainya dia titik koma, punctuation-nya itu, pemisahannya itu pakai titik koma. Kalau tempat saya Indonesian pakainya koma. Maka tidak direkomendasikan membuat rumus itu dengan diketik. Hingga di beberapa video saya itu memberikan suatu himbauan atau suatu ungkapan bahwa menulis rumus itu tidak diketik seperti yang saya munculkan di warna merah ini. Yang ada di warna merah ini kalau Anda perhatikan dengan terjemahan yang saya buat dalam clue saya tadi sama persis. Membacanya yang merah ini dengan yang saya kasih warna pink misalnya ya. Saya kasih warna pink itu sama. Ya, cuman satu-satunya dalam yang saya kasih warna pink ini kalimat dalam bahasa Indonesia non rumus ya. Tetapi kalau yang merah itu adalah formula bijulan yang kita buat di F7 ya ini. Jadi begitu, selamat belajar, silahkan dicoba. Saya yakin dan percaya kalau Anda mengikuti apa yang saya jelaskan ini pasti lulus di dalam uji kompetensi CLCP ya. Kalau Anda terinspirasi dengan video yang saya sampaikan ini, silahkan di like and share supaya teman, saudara, kerabat Anda yang juga mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian CLCP terbantu, dan Anda maupun siapapun yang Anda kirimi postingan atau share video ini juga menjadi kompeten juga, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.